Happy Sunday. Senang beribadah dengan saudara hari ini, baik Anda yang ada di sini maupun Anda yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita akan bersama-sama merenungkan pembacaan katekismus dan minggu ini kita masuk pada pertanyaan yang ke-9. Saya akan membacakan pertanyaannya lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan yang ke-9, apakah Tuhan masih terlibat dalam ciptaan sampai saat ini? Ya, Tuhan bukanlah hanya pencipta, tetapi juga pemelihara segala sesuatu. Dia menopang dan mengatur segala sesuatu dengan hikmat-Nya yang kekal dan kuasa-Nya yang selalu ada. Sehingga segala sesuatu datang kepada kita bukan secara kebetulan, melainkan dari tangan-Nya yang penuh kuasa dan kuasa. Karena itu, kita dapat bersabar ketika hal-hal terjadi di luar kendali kita. Dan bersyukur ketika semua berjalan dengan baik, serta memiliki keyakinan di dalam Bapa dengan mengetahui bahwa tidak ada hal yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Roma 8 ayat 38-39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan yang kacau dan tidak menentu yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin membuat kita bertanya-tanya, jika Tuhan benar-benar memegang kendali, mengapa dunia ini penuh dengan kekacauan, penderitaan, atau ketidakadilan? Atau mengapa orang yang hidup benar justru mengalami kesulitan, sementara mereka yang jauh dari Tuhan tampaknya hidup dengan nyaman? Saudara, semua pertanyaan ini seolah-olah menyiratkan bahwa Tuhan tidak memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Tetapi saudara, bukan itu kebenarannya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mencipta alam semesta, termasuk kita. Dia adalah Tuhan yang berdaulat dan memegang kendali penuh atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. R.C. Sproul pernah berkata, tidak ada satu molekul pun di alam semesta ini yang bergerak di luar kendali Allah. Bahkan di dalam Matius 10 ayat 30 dikatakan bahwa rambut di kepala kita pun terhitung olehnya. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak pernah diatur oleh keadaan. Tetapi justru sebaliknya, setiap keadaan di dalam hidup kita ada di dalam kendalinya dan dalam hikmat-Nya yang tidak terbatas. Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Tidak ada satupun hal yang terjadi secara kebetulan, baik di dalam sukacita maupun dalam penderitaan. Tangan Tuhan tetap bekerja. Saudara-saudara, mungkin saat ini Anda sedang mengalami penderitaan atau situasi yang di luar kendali Anda, dan Anda mulai bertanya, Tuhan, mengapa hal ini terjadi di dalam hidupku? Saudara, ketika kita bertanya demikian, kita perlu merenungkan juga pertanyaan yang lain. Mengapa Kristus memilih menjalani penderitaan bagi kita yang berdosa ini? Di dalam Roma 8 ayat 39 tadi ditegaskan, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang telah rela menderita, bahkan mati di salib menggantikan kita. Saudara-saudara, di dalam salib Kristus kita melihat bahwa Tuhan bukan hanya mengetahui penderitaan kita, tetapi Dia sendiri masuk ke dalam penderitaan itu. Yesus mengalami kesakitan, pengkhianatan, ketidakadilan, bahkan kematian, agar kita dapat memiliki kehidupan. Saudara-saudara, jika Tuhan mampu mengubah salib
alat penghukuman yang mengerikan menjadi alat keselamatan terbesar bagi dunia, bukankah kita bisa percaya bahwa Dia dapat memakai setiap penderitaan dalam hidup kita untuk tujuan yang lebih besar? Saudara-saudara, ketika kita tidak memahami apa yang terjadi dalam hidup, yang terpenting dalam hidup ini bukanlah mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi menyadari bahwa Dia selalu bersama-sama kita. C.S. Lewis pernah berkata, "Saya tahu sekarang Tuhan, mengapa Engkau tidak menjawab? Ternyata Engkau sendirilah jawabannya." Saudara, kita mungkin tidak selalu mendapat jawaban yang kita inginkan, tetapi kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yaitu Tuhan sendiri. Jadi, apapun yang kita hadapi hari ini, mari kita percaya bahwa Tuhan masih berdaulat dan memegang kendali. Dia masih memelihara ciptaannya dan terus menopang kita dengan kasih-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara, mari kita datang bertobat di hadapan Tuhan. Karena seringkali kita meragukan kasih dan pemeliharaannya, bahkan meragukan kuasa-Nya. Jika hari ini Anda datang dengan keraguan akan pemeliharaan dan kedaulatannya, mari kita datang dengan jujur dan mengakui bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan tidak mungkin bisa memahami hidup ini. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Silakan. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami mengakui bahwa kami hanyalah manusia yang terbatas. Ampuni kami jika kami seringkali bersikap seolah-olah kami memahami segala-galanya. Padahal hanya Engkaulah yang maha tahu dan berdaulat atas segala sesuatu. Hari ini Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang memegang kendali penuh atas dunia ini, termasuk setiap aspek kehidupan kami. Kuatkan kami ya Tuhan, agar iman kami semakin teguh dan semakin mempercayai kehendak-Mu yang sempurna. Biarlah hati kami terus tertuju kepadamu dan memiliki pengharapan yang kokoh, karena Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.